Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih adik-adik semua ya, teman-teman semua, rekan-rekan semua, para pejuang-pejuang untuk PTN, Perguruan Tinggi Negeri. Ketemu lagi bersama kakak, Kak Haji ya. Nah, di sesi yang kedua ini, tadi kita sesi pertama udah sharing dari alumni-alumni ya, bagaimana masa perkuliahan, bagaimana masuk ke jenjang perkuliahan. Nah, untuk sesi 2 ini, alhamdulillah ya, kita akan mendapatkan informasi yang sangat berguna dari Institut Pertanian Bogor ya, dari IPB ya. Kita kenal dari IPB. Alhamdulillah bersama dengan kita semua sekarang udah hadir ada Kak Dimas. Ini mungkin Kak Dimas ya? Halo, Kak Dimas. Betul sekali. Dengan Kak siapa Kak nih? Kak Raden ya? Iya. Kak Dimas dengan Kak Nadine. Kak Shalma. Oh, Shalma. Kak Dimas dan Kak Shalma ya dari IPB ya. Saya panggil kakak mungkin betul ya? Karena masih mahasiswa, betul? Benar. Kita masih mahasiswa ya, tingkat masih akhir. Mahasiswa ya, sama saya juga ya, keinginannya mah. Ya, jadi ada Kak Dimas dengan Kak Salma nih dari Institut Pertanian Bogor nih akan sharing bersama kita semua ya, bersama adik-adik semua. Bagaimana nanti apa itu IPB ya, perkuliahannya seperti apa, jurusannya seperti apa, nanti bakalan dapetin apa di sana ya. Nanti kita akan mendapatkan informasi-informasi yang sangat berguna dari Kak Dimas dan Kak Shalma ya. Nah, untuk lebih mengefektifkan waktu ya, mungkin adik-adik di sini juga udah nggak sabar ya, teman-teman semua juga udah nggak sabar nih, seperti apakah nanti informasinya mengenai IPB. Langsung saja mungkin ya Kak Dimas ya, untuk kami berikan waktunya untuk memaparkan bagaimana nanti tentang IPB ya, Institut Pertanian Bogor ya. Mangga Kak Dimas dan Kak Salma ya, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Kak Dimas. Oke, baik. Ini dengan Kak Raden ya, bener ya Kak Raden ya? Saya Aji Kak. Oh, Kak Aji. Ya, Wah, mungkin bukan Kak Raden ya, karena emang cita-citanya jadi Pak Raden tapi nggak jadi. Jadi, ya saya Aji dari Raden yang santang bukan? Raden yang santang. Oke. Oke, terima kasih kepada Kak Haji ya. Kita buka dulu ya Kak Salma ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, rekan-rekan dari Tridaya. Wah, ini senang sekali ya. Senang sekali nih. Sudah dapat bergabung di virtual booth-nya ya untuk IPB University. Nah, mungkin nih karena tadi sudah disebutkan nih namanya, tapi kayak nggak afdol nih kalau langsung aja kita berkenalan kembali ya. Ya, betul banget Kak Salma. Kenalin teman-teman semua. Nama aku Dimas Bayu. Teman-teman bisa manggil aku Kak Dimbay aja ya. Aku dari mahasiswa IPB University, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, Fakultas Teknologi Pertanian Angkatan 2018. Nah, di sini aku nggak sendiri nih, teman-teman. Aku ditemani sama kakak yang cantik satu ini ya. Oke. Boleh kenalin dulu? Ya, jadi salam kenal semuanya, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan aku Kak Shalma Nabila Kamal. Teman-teman bisa panggil aku Kak Shalma. Nah, kalau tadi Kak Dimbay dari Fakultas Teknik, kalau aku dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen, program studinya yaitu agribisnis. Jadi teman-teman mungkin yang suka ekonomi nanti bisa tanya-tanya lebih nih ke aku, yang suka teknik, lebih ke tekniknya bisa tanya nih ke Kak Dimbay, kayak gitu. Oke, bener banget nih. Walaupun ada fakultas teknik, fakultas manajemen, itu tuh ada di IPB University. Dan kok ada ya di IPB University itu ada fakultas manajemen dan fakultas teknik. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, namun sebelum itu teman-teman yang bisa on-cam yang tidak terkendala, boleh dong on-cam ya, biar kita bisa lihat langsung ya, gimana wajah-wajah cerah, cantik ya. Wajah-wajah antusiasme dari adik-adik semua. Wajah-wajah penerus bangsa yang ingin melanjutkan kuliah di IPB University ya Kak Salma ya. Benar sekali. Mungkin boleh langsung aja on cam dan mungkin bisa share juga nih sudah siap atau belum nih, gimana nih kabarnya, baik atau tidak, mungkin boleh langsung aja kasih reactionnya, mungkin kasih jempol atau langsung aja di kolom chatnya oh Kak, aku sudah siap Kak untuk mengikuti materi hari ini, atau aku udah gak sabar nih ingin tahu aku udah sering searching tentang IPB University ya, sudah sering searching. Oke. Mungkin boleh langsung aja diberikan reaction di kolom komentar, atau di kolom komentar, di kolom chat ya, bisa langsung aja
Jadi kita awal-awal ini mungkin Biar lebih santai-santai dulu interaktif ya. ya Kak. Iya, Mhm. benar banget. Oke, Udah udah ready. ready. Oke, aku udah Udah siap siap, Kak. Kakak. Wah, dari Naeli. Oke. Jangan lupa juga teman-teman siapin pertanyaan terbaiknya dan juga persiapkan catatannya ya. Sehingga nanti informasi yang kita kasih nih ke teman-teman, jadi nanti nggak bingung lagi nih seputar IPB University, dan teman-teman yakin untuk memilih IPB University sebagai kampus impian dan kampus terbaiknya. Oke, aku jadi semangat. Oke, terima kasih. Wah, ini melihat antusiasme dari rekan-rekan semua ini, antusiasme juga ya kita ya, makin Jadi antusias. kita makin semangat juga nih buat Iya, benar memperkenalkan IPB sekali. University pada Wah, teman-teman semua. iya IPB kampus impianku. Wah, ini sudah beberapa nih, sudah ada yang masuk. Nah, mungkin adik-adik lainnya mungkin yang belum menjawab, mungkin masih bingung ya, belum menentukan pilihannya seperti itu. Nah, ini bisa salah satunya setelah menjelaskan penjelasan dari Kak Dimba dan juga Kak Shalma nih, semakin yakin untuk memilih kampus IPB sebagai kampus impiannya. Oke. Oke, namun sebelum itu kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada rekan-rekan Tridaya. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya berkat rahmat dan hidayahnya lah, sehingga kita dapat berkumpul walaupun secara virtual dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Oke, karena kita tadi udah perkenalan diri kita, akan langsung saja, mungkin boleh kami akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, baik. Nah, kita akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Mungkin boleh di next? Oke, nah mungkin teman-teman sering dengarnya Institut Pertanian Bogor ini sangat berhubungan tentang pertanian. Jadi boleh dong mungkin di-share nih pandangan teman-teman atau apa sih yang terpikirkan oleh teman-teman ketika mendengar kata-kata pertanian. Mungkin boleh langsung aja share di kolom chatnya ya, tentang kira-kira teman-teman kalau terdengar pertanian tuh langsung terpikirkan apa sih? Langsung aja nih di-share di kolom chatnya. Kalau aku dulu sih mikirnya itu udah tentang sawah Kak, terus sawah, kotor-kotoran kayak gitu. Mungkin ada juga teman-teman yang punya pemikiran seperti itu juga ya. Baik teman-teman, kita sharing-sharing aja nih, silakan tulis di kolom komentar mengenai apa sih menurut teman-teman kata pertanian itu. Oke, sudah ada nih masuk nih penyangga tatanan negara Indonesia dari Kak Yana Suparlan. Wah, ini benar sih, ini sebenarnya definisi dari pertanian ya, petani ya, penjaga tatanan negara Indonesia. Nah, mungkin nanti akan lebih jauhnya akan dijelaskan lagi tentang mengenai pertanian. Nah, sebenarnya mungkin mau disclaimer dulu nih, pertanian di sini tidak hanya mencakup pertanian di sawah, tapi lebih jauh lagi nih dari mencakup tentang kelautan, kehutanan, perikanan yang bisa nanti teman-teman pelajari lebih lanjut di IPB University. Nah, sebelumnya memang apa sih Kak pertanian itu? Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut? Oke, jadi teman-teman semua, kita bisa melihat dari negara kita lah ya, negara Indonesia yang punya banyak potensi sumber daya alamnya dan juga potensi sumber daya manusia juga. Namun lebih jauh itu, kita bagaimana sih biar mengelola itu lebih maksimal lagi, sehingga potensi-potensi yang kita miliki itu lebih maksimal lagi. Indonesia itu punya bentang luas yang luas banget, terus kaya akan hayati dan juga banyak lah ya yang bisa digali lagi kayak gitu. Kemudian Indonesia pokoknya banyak banget itu, supaya bagaimana kita di IPB ini untuk memaksimalkan potensi tersebut. Nah, benar sekali. Nah, mungkin satu fun fact nih Kak Dimba nih tentang pertanian. Nah, mungkin teman-teman dengar nih berita-berita tentang pandemi ini, semisal kalau semuanya menurun. Misalnya dari industri menurun dan segala macam menurun. Tapi kalau teman-teman coba cari lebih lanjut, ada nih satu yang positif atau penjualannya tuh meningkat seperti itu. Nah, itu adalah pertanian, salah satunya di perkebunan sawit, teman-teman. Jadi, ini akan berhubungan juga nih dengan prospek kerja teman-teman ketika teman-teman menjadi mahasiswi dari salah satu kampus terbaik bangsa, yaitu IPB University. Oke, nah mungkin kita akan lanjut aja ya. Ini kayak teman-teman udah nggak sabar nih mendengar penjelasan tentang IPB University. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk yang tadi kata Kak Yani untuk menyangga tatanan negara. Namun sebelum itu ada di IPB University ini punya 9 fakultas dan juga 2 sekolah ya teman-teman ya, untuk menyangga tatanan negara itu. Untuk mendukung gimana caranya sustainable juga ya tentang pertanian. Betul. Itu IPB menjalankan 9 fakultas dan juga 2 sekolah. Nah, 2 sekolah itu ada sekolah bisnis dan sekolah
vokasi. Sekolah vokasi yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, karena sekolah vokasi ini punya 17 program studi ya. Wah, ini banyak dan bisa teman-teman jadikan pilihan sebagai salah satu nanti teman-teman akan lanjut kemana, seperti itu. Kita akan langsung aja nih masuk ke fakultas pertama, yaitu Fakultas Pertanian. Oke, jadi teman-teman fakultas pertanian ada fakultas tertua dan terbaik di Indonesia ya teman-teman ya. Dan juga di Fakultas Pertanian ini punya 4 program studi nih. Ada manajemen sumber daya lahan, terus ada agronomi dan hortikultura, proteksi tanaman, dan terakhir ada arsitektur lanskap. Nah, manajemen sumber daya lahan itu apa sih, Kak? Nah, oke. Nah, kalau teman-teman nanti tertarik semisal bagaimana nih ketika ada pertanyaan kenapa nih sawit nih banyak terdapat di Sumatera dan Kalimantan, atau kenapa Pulau Jawa disebutnya lumbung padi, atau kenapa ini sagu banyak sekali terdapat di Indonesia Timur. Nah, karena ini masing-masing di Indonesia ini mempunyai karakteristik lahan yang berbeda-beda. Ketika teman-teman misalnya punya lahan nih nanti di Sumatera berhektar-hektar, nah kira-kira cocok ditanamin apa ya? Atau kira-kira di sana paling cocok untuk dibudidayakan apa? Teman-teman bisa nanti masuk ke program studi yaitu manajemen sumber daya lahan. Di sana teman-teman akan kenalkan lebih lanjut bagaimana untuk memaksimalkan lahan yang nanti teman-teman punya. Nah, selanjutnya akan ada agronomi dan hortikultura. Ini boleh langsung dijelaskan nih Kak Dimba. Nah, jadi setelah kita mengetahui karakteristik lahannya, terus kita mengetahui juga bagaimana cara membudidayakan tanamannya, terus apa saja sih jenis tanaman yang harus ditanam, bagaimana sih agar didapatkan hasil yang maksimal dan sustainable itu atau berkelanjutan, terus juga serta mengembangkan berbagai benih unggul. Nah, semua itu akan teman-teman pelajari di agronomi dan hortikultura. Juga selain itu, teman-teman akan belajar banget nih berbagai jenis-jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambahnya. Benar sekali. Nah, selanjutnya nih ada juga proteksi tanaman nih. Ketika teman-teman misalnya punya lahan berhektar-hektar, sawit berhektar-hektar, tapi ternyata terserang nih misalnya hama atau mungkin ada gulma ya kita sebut ya kayak tanaman pengganggu, itu pastinya akan menurunkan pendapatan teman-teman atau omset dari teman-teman ketika mengusahakan lahan tersebut. Nah, agar hal itu tidak terjadi, ada teman-teman namanya Departemen Proteksi Tanaman yang bisa teman-teman ambil nih sebagai program studi agar ketika teman-teman punya lahan itu bisa dimaksimalkan dengan tidak ada hama, tidak ada gulma. Jadi seperti dokter ya, tapi dokter untuk tanaman seperti itu. Dokter nggak hanya manusia aja. Iya, ada tanaman juga ya. Nah, ini teman-teman bisa masuk ke proteksi tanaman. Nah, terakhir ada arsitektur lanskap apa nih Kak Dimba? Oke, jadi teman-teman kalau misalnya melihat taman-taman yang indah, taman-taman yang dari rancangannya bagus, itu dipelajarin di arsitektur lanskap. Jadi setelah teman-teman berhasil nih merawat tanaman, terus tanaman itu kan juga perlu ditata ya, agar supaya kita melihat lebih gitu ya, enak dipandang lah seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman akan pelajari di arsitektur lanskap, terus mempelajari juga lahan pertanian, khususnya di arsitektur bentang lahan. Seperti itu. Dan juga ini buat informasi juga ya ke teman-teman, kalau semua program studi, semua departemen di Fakultas Pertanian ini sudah terakreditasi A oleh BANPT dan juga telah terakreditasi internasional nih. Berarti ini sudah menandakan ya bahwa apa yang dipelajari, alumni-alumninya dan juga para dosennya ini sudah terakreditasi dengan baik. Jadi ketika teman-teman masuk ke Faperta, ini tentu akan mendapatkan ilmu yang sesuai dengan apa yang kita jelaskan tadi ya. Seperti itu. Dan juga Kak Syalma ya, di Faperta ini kita berbicara inovasi mungkin ya. Inovasi itu yang terkenal, yang sangat terkenal itu adalah cabai. Gitu. Cabai apa itu Kak Dimba? Cabai itu juga banyak banget teman-teman jenisnya. Ada cabai pelangi, terus wah cabai pelangi, warna-warni berarti. Warna-warni nih, wah keren ya. Kalau teman-teman bisa ngelihat biasa ngelihat cabai itu warna merah, nah di IPB University dikembangkan inovasi cabai warna-warni. Pelangi ya, warnanya pelangi nih. Jadi adik-adik bisa nih dari sekarang nih, oh kok bisa ya cabai berwarna-warni. Ada misalnya cabai kuning atau mungkin bisa nanti ada inovasikan cabai mau warnanya pink, boleh langsung masuk ke Faperta IPB University karena akan dipelajari lebih lanjut. Seperti itu. Kak Syalma, setelah Fakultas Pertanian nih, fakultas selanjutnya, fakultas kedua, salah satu fakultas tertua juga, itu adalah Fakultas Kedokteran Hewan. Nah, jadi untuk FKH ini seperti yang tadi singgung merupakan fakultas FKH terbaik dan tertua di Indonesia. Dan wow-nya lagi nih adik-adik, Fakultas Kedokteran Hewan IPB ini mempunyai rumah sakit hewan pendidikan terbesar, yaitu RSHP dan terlengkap
serta terbaik di Indonesia. Dan juga nanti jangan kaget juga nih ketika teman-teman masuk ke FKH IPB, ternyata teman sekelasnya banyak nih orang asing. Karena memang membuka juga ya untuk program studinya untuk mahasiswa asing, dan nanti teman-teman juga pasti akan mendapatkan pandangan yang lebih lanjut, ilmu-ilmu yang bervariasi seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih. Dan jangan salah nih Kak Selma, untuk program studi internasional merupakan program studi yang banyak diincar nih sama mahasiswa-mahasiswa internasional banget, untuk berebutan kuliah di FKH IPB University. Dan juga nih berbicara tentang masa studinya nih, ketika teman-teman masuk di FKH untuk mengambil 4 tahun, itu teman-teman akan mendapatkan gelar SKH teman-teman. Nah, setelah itu kalau teman-teman mengambil kurang lebih 18 bulan, dia teman-teman untuk mendapatkan gelar kedokteran hewannya gitu. Jadi kalau misalnya berbeda juga ya, sama kayak fakultas kedokteran yang lain juga, itu mengambil koas dan juga pengabdian. Jadi teman-teman kalau misalnya mau jadi dokter hewan, teman-teman harus ngelanjutin dan mengambil program koas ini. Betul sekali. Jadi seperti kedokteran umum seperti itu. Nah, untuk program pendidikan profesi dokter hewan di IPB ini juga nanti akan terbagi 4 nih teman-teman. Yang pertama ada hewan kesayangan dan satwa eksotik, itu seperti kucing, anjing, dan lainnya. Ada juga satwa liar. Mungkin teman-teman yang suka berinteraksi mungkin ya dengan satwa liar seperti harimau ataupun gajah dan lain-lainnya. Ada juga nanti di ruminansia, kambing, sapi, domba, dan juga nanti ada di ornitologi atau seperti burung dan unggas. Dan juga jangan salah nih, kalau tadi Faperta udah terakreditasi A, FKH pun terakreditasi A dan juga internasional nih teman-teman. Wah, keren banget ya. Dan kerennya itu salah satu inovasi ya, kalau Faperta tadi ada inovasi tentang cabai pelangi, pepaya kalina, dan di FKH ini teman-teman inovasinya adalah vaksin. Wah, vaksin ya dibuat di FKH. Vaksin apa nih? Vaksin apa nih? Boleh tahu? Vaksin flu burung teman-teman. Wah, jadi vaksin flu burung yang dulu ya mungkin beberapa tahun lalu itu salah satu inovasi dari FKH IPB University. Dari tenaga pengajar yang sangat handal ya, dari dokter-dokter hewan yang dimiliki FKH IPB meneliti vaksin ini sehingga bermanfaat nih, dan untuk kesehatan teman-teman yang dulunya terkena wabah flu burung. Nah, benar sekali. Nah, mungkin satu fun fact terakhir nih, kalau FKH IPB ini mempunyai moto yaitu manusia meriga satwa saweka. Ini artinya apa nih? Artinya yaitu mengabdi untuk kesejahteraan manusia melalui dunia hewan. Dan FKH IPB University ini membuktikannya dengan menciptakan vaksin flu burung yang tadi terjelaskan oleh Kak Dimbay. Ini merupakan salah satu inovasi dari dosen FKH IPB University. Wah, keren banget ya. Oke, mungkin karena sudah berbicara jauh nih tentang FKH, kita move ke fakultas selanjutnya, yaitu Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, seperti kita tahu ya bersama ya, Kak Syalma dan teman-teman, kalau misalnya 70% wilayah di Indonesia itu adalah lautan, dan juga sedangkan 30% itu adalah daratan. Nah, di sini pemanfaatan laut itu sangat amat luas ya, gitu, dan sangat memiliki banyak keuntungan. Dan tentunya untuk memanfaatkan sumber daya tersebut dibutuhkannya lah lulusan-lulusan yang pandai untuk mengelola 70% yang itu. Nah, maka dari itu di sini FPIK IPB University menawarkan 5 program studi. Yaitu ada apa aja, Kak Selma? Nah, yang pertama ada teknologi dan manajemen perikanan budidaya. Nah, ini cocok banget nih untuk teman-teman misalnya yang tertarik dengan atau tertarik mempelajari tentang teknologi dan manajemen perikanan budidaya. Mungkin teman-teman pernah sempat dengar juga ya, ada kayak drone di bawah laut ya, segala macam itu nanti akan dipelajari teman-teman di FPIK. Jadi kalau teman-teman biasa lihat drone terbang di atas ya, sekarang drone-nya berenang nih di bawah. Nah, ini salah satu inovasi yang benar-benar wow ya, yang bisa nanti teman-teman pelajari, atau bahkan teman-teman bisa menginovasikannya lagi ketika teman-teman masuk di FPIK IPB University. Nah, selanjutnya ada apa nih, Kak Dimbay? Selanjutnya ada manajemen sumber daya perairan. Nah, di sini teman-teman dituntut nih untuk belajar bagaimana sih membuat sistem budidaya yang efektif dan juga menguntungkan ya. Sekali lagi, kita bagaimana nih mengoptimalkan potensi untuk supaya mempunyai nilai tambah dan juga menguntungkan. Nah, maka dari itu dibutuhkan kerjasama dengan seseorang yang pemerhati lingkungan air yang berasal dari manajemen sumber daya perairan. Sehingga jadi perairan itu punya sistem yang sustainable, terus
dan juga menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal, Kak Syalma, seperti itu. Terus yang ketiga ada apa nih? Nah, yang ketiga ada teknologi hasil perairan. Nah, tadi kalau ketika teman-teman sudah memiliki sumber daya yang efektif tadi, sudah dibantu oleh teman-teman dari teknologi dan manajemen perikanan budaya, kemudian dibantu lagi oleh teman-teman dari manajemen sumber daya perairan. Nah, kita nanti selanjutnya akan mengolah sumber daya tersebut untuk menghasilkan produk primer, produk-produk olahan yang tepat guna dan menggunakan teknologi yang high-end juga ya, teknologi yang baik dan ramah lingkungan pastinya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, disinilah lulusan dari teknologi hasil perairan akan bekerja. Mungkin salah satunya, mungkin pernah dengar nggak tentang kayak frozen food atau apa? Nah, itu salah satunya ya. Oh iya, kita juga bikin masker ya. Tuh, gimana caranya ternyata anak-anak FPIK IPB, anak-anak perikanan membuat masker nih, yang lagi hype ya. Mungkin teman-teman ya. Yang udah pakai kali ya. Jadinya udah ada yang pakai nih. Boleh share di kolom chat kali ya. Bener-bener. Oke. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak Dimbai? Oke, program studi yang keempat itu ada teknologi dan manajemen perikanan tangkap. Nah, di sini setelah agar produk yang dihasilkan beragam, kita tentunya perlu melakukan eksplorasi lebih dalam nih mengenai sumber daya perikanan dan kelautan menggunakan teknologi yang high-end tadi, yang tentunya juga ramah lingkungan dan berkelanjutan, supaya kita itu bisa juga menjaga lingkungan, Kak Syalma. Nah, di program studi ini, di teknologi dan manajemen perikanan tangkap, inilah teman-teman yang akan membantu dalam menciptakan inovasi teknologi yang memudahkan kita. Contohnya juga perangkap-perangkap supaya bagaimana kita menangkap ikan tuh hasil tangkapnya lebih banyak. Nah, maka dari itu teman-teman dari program studi teknologi dan manajemen perikanan tangkap inilah membuat bagaimana untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak lagi dan supaya lebih efektif dan efisien juga. Dan terakhir nih Kak Syalma, ada program studi apa? Ada program studi ilmu dan teknologi kelautan. Nah, kalau tadi sempat disinggung-singgung tentang teknologi, nah kalau di departemen ini lebih fokus lagi ya. Karena kita tahu nih, ketika kita ingin memanfaatkan sumber daya di kelautan, misalnya ada arus laut nih yang harus diterjang seperti itu. Nah, ini nanti akan berperan teman-teman lulusan dari ilmu dan teknologi kelautan yang gimana caranya nanti akan membuat satu teknologi yang bisa agar misalnya ada pengindaran jarak jauh atau kemudian drone itu masuknya ke ilmu dan teknologi kelautan ini ya, dan juga misalnya akuatik kelautan, dan di sini program studi akan dipelajari semuanya. Pokoknya teknologi yang akan membantu teman-teman memanfaatkan sumber daya perairan tadi 70% ya. Jadi kalau sekarang kita ketahui sumber yang ada di darat tuh hanya 30%, bisa bayangin 70%-nya lain itu yang bisa kita manfaatkan tuh sebesar apa, itu pasti yang bisa kita optimalkan. Iya, kita optimalkan tentunya dengan keberlanjutan juga ya. Betul. Tentunya juga merawat lingkungan supaya lebih sustainable tadi ya Kak Syalma ya. Benar sekali. Dan juga teman-teman untuk akreditasi di 5 program studi yang ada di FPIK ini sudah terakreditasi A oleh BAN PT, dan 4 dari 5 program studi ini sudah terakreditasi secara internasional. Dan juga di FPIK ini punya kelas internasional teman-teman, yaitu di program studi ilmu dan teknologi kelautan. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa mention lagi tentang inovasinya. Kalau tadi udah ada ya, masker spirulina nih yang kecantikan, ada apa lagi nih Kak Dimbai? Oke, selain itu juga ada yang tadi drone bawah laut drone bawah laut, terus tentu juga produk yang di laut itu adalah garam ya. Oh, garam ya. Kita garam, tapi ada nilai tambah lagi, yaitu berbasis rumput laut gitu. Nggak hanya garam aja, Kak Syalma. Sekali. Dan kemudian ada juga citosan. Citosan ini olahan ya teman-teman, kalau teman-teman tahu yang biasanya dibuang kulit udang ya kalau nggak salah, itu nanti diolah menjadi citosan. Wah, ini keren banget sih, ini inovasi dari FPIK IPB University. Juga bisa nanti di-searching lagi ya. Masih ada banyak lagi ya Kak Dimba ya. Wah, tapi kita harus lanjut dulu nih ke fakultas selanjutnya, yaitu Fakultas Peternakan. Oke, mungkin kita bisa next untuk Fakultas Peternakan. Oke, nah ini kenapa nih kita harus bahas tentang FAPET? Ini karena seperti kita ketahui, Fakultas Peternakan ini belajar tentang peternakan, bagaimana misalnya budidaya tentang ada ayam, sapi, kambing, ruminansia ya, itu nanti akan dibahas di sini. Dan juga lagi-lagi Kak Syalma untuk menambah nilai tambah itu. Ya, dan untuk menunjang tersebut, FAPET punya 3 program studi nih. Yaitu yang pertama ada teknologi produksi ternak. Nah, di sini pelajarin apa aja sih Kak Syalma? Nah, jadi untuk TPT ya, ini kita singkatnya TPT, ini akan mempelajari teknologi untuk produksi ternak, sistem reproduksi, sistem
rekayasa genetika dari proses awal hingga akhir proses panen produk peternakan primer hingga menjadi susu, daging, telur seperti itu. Nah, selanjutnya ada nutrisi dan teknologi pakan, itu apa nih Kak Dimbai? Oke, jadi di program studi ini teman-teman akan mempelajari bagaimana membuat pakan yang baik untuk hewan ternak supaya pakannya itu mungkin lebih subur, lebih berisi lagi gitu ya. Sehingga dari hasil olahan itu nilai tambahnya lebih maksimal lagi. Dan teman-teman sini akan belajar memahami bagaimana proses budidaya dan juga rekayasa pakan untuk menunjang proses produk ternak sehingga lebih unggul lagi. Nah, dan terakhir itu ada teknologi hasil ternak. Nah, kalau tadi Kak Dimba berbicara tentang nilai tambah. Mungkin kita jelaskan sedikit ya nilai tambah. Nilai tambah di sini maksudnya nih, ketika teman-teman pelihara ayam nih, ayamnya teman-teman jual misalnya harganya 10.000. Tapi ketika teman-teman misalnya buat ayam itu jadi nugget misalnya, itu bisa dijual 20.000. Nah, disitulah maksudnya ada nilai tambah dari 10.000 hingga 20.000. Dan di Fapet ini ada satu program studi khusus yang akan membahas itu, yaitu program studi teknologi hasil ternak, di mana teman-teman akan bisa memanfaatkan teknologi untuk mendapatkan nilai tambah tersebut. Dan mungkin nih Kak Dimba ini, karena tadi juga akreditasinya udah A, fakultas-fakultas lain, Fapet pun sudah terakreditasi A oleh BANPT. Oke, dan juga untuk ada Fapet, juga nih program studi internasional. Iya, benar sekali. Yaitu di program studi ilmu nutrisi dan teknologi pakan. Dan juga ada ini ya, kegiatan pertukaran pelajar juga untuk di Fapet. Jadi ada waktu itu pernah ke Laos, kemudian ke Australia, itu setiap tahunnya rutin kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan pandangan lain, kemudian insight-insight lain tentang fakultas peternakan dari luar negeri. Wah, ini keren Jadi banget kita ya. belajar juga ke mahasiswa di luar negeri ya, saling bertukar cerita juga dan pengalaman. Dan sama kita berbicara juga nih tentang inovasi ya. Lagi-lagi inovasi teman-teman. Itu dari Fakultas Peternakan juga menciptakan produk inovasi ya seperti wafer. Tapi wafer untuk ternak hewan. Wah, wafer ya, menciptakan wafer untuk ternak hewan. Wafernya untuk apa ya itu? Mungkin untuk badan lebih berisi dan juga dia makannya lebih tinggi, protein lebih tinggi, makannya lebih banyak gitu lebih biasanya. Sekali. Wah, ini inovasinya tidak terduga tapi benar-benar berguna sekali ya. Wah, ini keren banget nih lulusan-lulusan dari Fapet IPB University. Oke, dan juga selain itu ada ayam IPB 1. Jadi kalau nggak salah ayam ini bisa menghasilkan telur tuh lebih efektif juga dan lebih banyak dari ayam-ayam yang biasanya. Terus juga ada yogurt Rosella dan juga lain sebagainya, teman-teman. Wah, ini memang benar-benar sangat sangat inovatif sekali ini fakultasnya, dan juga mungkin sedikit menyinggung tentang prospek kerja ya. Kalau untuk prospek kerja dari lulusan Fakultas Peternakan ini ada beberapa, yaitu pertama teman-teman bisa di bidang pemerintahan, kemudian kedinasan, penyuluh, kemudian perusahaan pakan, atau menjadi entrepreneur, kan teman-teman sudah tahu nih gimana caranya misalnya agar membuat misalnya teman-teman punya sapi itu sangat optimal, sangat gemuk misalnya, daging yang banyak, itu teman-teman bisa nanti menjadi entrepreneur. Wah, nah, di sini juga prospek bekerja di pemerintah ya. Itu salah satunya ada lulusan Fapet, yaitu Bapak Audi Joinali. Itu tuh beliau adalah wakil gubernur. Mungkin ada orang Sumatera Barat sini mungkin kenal Bapak. Nah, situ adalah salah satu alumni Fapet, alumni PB University yang suksesnya di bidang pemerintahan. Wah. Selanjutnya nih Kak Syalma, ada fakultas apa nih? Selanjutnya ada Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Wah, apa nih? Bisa dijelaskan nih Kak Dimbai? Oke, jadi di Fakultas IPB ini secara keseluruhan atau secara umum, kita itu akan mempelajari terkait bagaimana sih perencanaan pengelolaan hutan yang lebih baik, terus pemanenan hasil hutan kayu atau non-kayu yang lebih mendapatkan nilai tambah lebih, terus pengolahan hasil hutan dengan rekayasa dan teknologi yang high-end juga. Terus di samping itu juga kita memperhatikan ya, karena juga di belakang namanya ada lingkungan. Nah, di sini keberlangsungan flora dan fauna yang ada di hutan. Sehingga kita mengolah hutan itu, tetapi kita tidak mengganggu kehidupan yang ada di sana juga, Kak Syalma. Wah, ini bagus sekali ya. Memang benar-benar terlihat poin sustainable-nya atau keberlanjutan ya. Nah, dan juga di Pautan ini ada 4 program studi nih.
Yang pertama ada Yang pertama ada manajemen hutan. Nah, di program studi ini teman-teman akan belajar bagaimana nih cara mengolah hutan dari mulai perencanaan hutan, kemudian membuat kebijakan, hingga bagaimana cara memanen hasil kayu maupun non-kayu secara lestari. Jadi tetap ya memperhatikan segi dari lingkungannya. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengelola sumber daya kehutanan, nanti teman-teman akan belajar pada prodi ini. Nah, selanjutnya ada apa nih, Kak Dimbai? teknologi hasil hutan. Nah, di sini kita setelah mempelajari perencanaannya, terus kebijakannya, cara memanennya juga. Kemudian di sini kita akan dilanjutkan untuk mempelajari bagaimana sih memanfaatkan hasil hutan yang baik agar bernilai jual tinggi. Juga mempelajari bagaimana cara memaksimalkan produk kayu dan non-kayu itu dengan teknologi yang canggih dan modern. Nah, ini semua akan dipelajari di teknologi hasil hutan. Dan ketiga nih, ada apa nih Kak Syalma Wah, nih? ini kayaknya yang paling agak-agak favorit nih ya, tentang konservasi sumber daya hutan dan juga ekowisata. Mungkin udah terlihat nih dari nama-nama program studinya ini terlihat akan mempelajari apa. Jadi kalau untuk KHSAE ya, kita singkatnya ini akan mempelajari mengenai flora dan juga fauna, menjelajahi alam bebas, dan juga akan mempelajari tentang konservasi sumber daya di hutan beserta ekowisatanya. Jadi bagaimana juga bisa memanfaatkan menjadi wisata ya, benar ya, tapi tetap memperhatikan ekologi yang di sana. Itu nanti akan dipelajari oleh teman-teman KHSAE. Mungkin selanjutnya ada apa nih? Silviculture apa Ada nih ya? silviculture ya. Agak asing ya namanya ya. Agak asing, jarang terdengar mungkin ya. Tapi Nah, ini menarik sekali nih adik-adik. Nah, di sini teman-teman untuk mempelajari bagaimana sih hutan itu tetap terlindungi dan juga tetap terjaga. Nah, maka dari itu dibutuhkan ini seorang tenaga ahli, biasa disebut dengan dokter. Wah, dokter lagi nih. Ada Tadi banyak dokter, nih dokter. dokter tanaman, sekarang ada dokter Hutan. hutan. Nah, di sini yaitu di silviculture. Nah, teman-teman akan mempelajari bagaimana sih mengatasi masalah kehutanan seperti kebakaran, terus reklamasi, hama dan juga penyakit. Di sini akan mempelajari juga cara membudidaya bibit pohon itu agar lebih menjadi unggul supaya memiliki nilai tambah, serta belajar tentang bagaimana rekayasa genetika dan perkembangbiakan jenis-jenis pohon. Dan salah satu aplikasinya itu adalah mungkin tanah yang dulunya bekas tambang. Nah, di sini ada tugas-tugas teman-teman dari dokter hutan Dokter itu hutan. untuk mengubah tanah yang bekas tambang itu mungkin bisa dijadikan reboisasi atau ditanam tumbuhan kembali gitu supaya lebih subur lagi tanah tersebut. Jadi tanah itu bisa dimanfaatkan kembali. Seperti itulah gambaran dari Departemen Silviculture ini. Wah, gitu. Seru ya di sini ya, departemen-departemen yang ada di Fahutan. Nah, mungkin kita bisa salah satu nih kasih contoh case, satu studi kasus di mana teman-teman dari Fakultas Kehutanan sangat berperan. Nah, semisal nih, teman-teman tahu nih pasti di daerahnya ada jembatan penghubung antar kota misalnya. Nah, itu teman-teman bisa menyangka nggak kalau di sana ternyata sangat berperan teman-teman dari lulusan Fahutan IPB University. Kayak semisal nih, kita teman-teman membuat jembatan. Teman-teman butuh bahan-bahannya, butuh kayunya. Nah, disitulah teman-teman dari lulusan Fahutan IPB University berperan. Gimana mereka bisa menumbuhkan pohon yang sesuai nanti untuk jembatan itu. Misalnya dibutuhkan misalnya kayu-kayu khusus. Nah, situ teman-teman dari Fahutan akan membudidayakan dan gimana caranya agar kayu tersebut memang cocok ya untuk kuat bahkan ya untuk menjadi jembatan. Nah, itu mungkin salah satu contoh case ya. Nggak nyangka ya ternyata dari jembatan, proyek jembatan bisa di situ sangat berperan tentang lulusan-lulusan dari Fahutan. Oke, nah mungkin kita bisa share lagi tentang inovasinya nih. Satu lagi apa nih tentang Fahutan? Yaitu ada inovasinya ya. Inovasi itu ada microbial fuel cell. Nah, ini adalah inovasi untuk salah satu mungkin bahan bakar ya Kak Salma ya, bahan bakar untuk memenuhi kebutuhan listrik dan juga sebagainya. Dan juga berbicara mengenai lulusan dari Fahutan ya tentunya bisa bekerja di dinas KLHK, terus di Bappenas, juga lembaga riset di SIPOR. SIPOR itu bisa dibilang adalah dekat di IPB juga sih ya. Itu tuh mempelajari tentang kehutanan juga. Terus bisa di perhutani, di huntani dan juga sebagainya. Wah, ini benar-benar sangat berperan ya lulusannya. Dan mungkin spill lagi deh satu lagi nih. Jadi kalau teman tahu dulu sempat ada kejadian ada kebakaran di Mahkamah Agung. Nah, itu salah satu
akademisi yang ikut Peran dari perannya Faultan, meneliti gitu ya. Itu salah satu dari dosen Faultan di mana beliau diminta untuk menganalisis kejadian tersebut. Jadi memang lulusan dari Faultan ini tidak hanya aku akan bekerja di hutan. Enggak ya, ini sangat-sangat bervariasi sekali. Enggak, tadi bisa ke pemerintahan, bahkan swasta pun, bahkan tadi proyek jembatan pun Fakultas Kehutanan IPB University sangat dibutuhkan. Wah, ini keren banget ya. Nah, ini saya jadi nggak sabar menjelaskan fakultas-fakultas selanjutnya. Mungkin kita bisa lanjut ke fakultas selanjutnya, yaitu fakultas Kak Dimbai. Teknologi Pertanian. Fakultas aku mungkin ya. Nah, jadi kalau di Fakultas Teknologi Pertanian ini mungkin bisa dibilang adalah kita mempelajari dari hulu hingga hilir di teknologinya, Kak Syalma ya. Nah, di sini dari Fateta itu mempelajari teknologinya. Dan di hulunya itu kita mempelajari program studi yang pertama nih, Kak Syama, yaitu di Teknik Pertanian dan Biosistem. Jadi teman-teman teknik pertanian ini merancang atau membuat sebuah teknologi untuk lebih efektif dan efisien membantu para petani menghasilkan produk-produk pertanian itu. Contohnya itu adalah fast track. Jadi apa itu? Fast track itu adalah inovasi untuk bisa dibilang adalah mobil kali ya, mobil. Wah, bikin mobil ya Fateta di sini. Mobil untuk petani mengangkut hasil olahannya itu jadi lebih banyak muatan lebih banyak dan juga lebih cepat kayak gitu. Terus yang kedua ada teknologi pangan. Nah, ini salah satu yang favorit juga nih ya, Tekpang ya, kalau teman-teman sering dengar. Nah, ini mungkin sudah banyak diketahui ini akan mempelajari apa, intinya akan gimana caranya menyediakan pangan, dan di situ akan berperan sekali teknologi. Salah satu contoh nih inovasi langsung aja ya, yang dibuat oleh mahasiswa Fateta IPB University, khususnya ada di Departemen Teknologi Pangan, yaitu lontong. Nah, mungkin kedengarannya biasa aja ya lontong, tapi ini lontongnya wow banget ya. Lontong Mungkin dia tadi pagi udah makan lontong, nah tapi ini spesial banget nih lontongnya. Karena apa? Ini kalau misalnya teman-teman punya lontong, bertahannya berapa lama sih Kak Dimbe? Paling kita beli pagi hari, malamnya udah basi. Iya, benar, sorenya udah agak berbau mungkin ya. Nah, tapi ini lontongnya kalau hasil inovasi Fateta IPB University tahan hingga berapa? 5 tahun. Wah, bayangin teman-teman. Lontong bertahan 5 tahun. Gimana itu caranya? Jangan khawatir, nanti teman-teman akan pelajari ketika menjadi mahasiswa-mahasiswi di Tekpang Fateta IPB University. Wah, ini seru sekali ya. Selanjutnya ada apa nih Kak Dimbai? Selanjutnya itu ada teknik industri pertanian. Nah, di sini teman-teman akan mempelajari tentang cara memanfaatkan dari bahan mentahnya itu sehingga menjadi produk yang siap pakai. Contohnya juga adalah bagaimana teman-teman membuat sebuah bahan mentah itu tuh supaya lebih memiliki nilai tambah yang lebih gitu. Mungkin bisa dibuat dari bahan kedelai sehingga bisa jadi apa misalnya susu kedelai yang tahan lama juga seperti gitu ya Kak Salma ya. Ya, tadi kayak lontong tadi, di teknologi industri pertanian ini juga bagaimana mempelajari dari pengolahan-pengolahannya sehingga memiliki nilai yang lebih memiliki nilai tambah lebih seperti itu. Okay. Dan terakhir nih ada apa nih? Ada program studi teknik sipil dan lingkungan. Ya, jadi lulusan dari SIL ya kalau kita bilangnya ya, ini akan berperan besar dalam pengembangan struktur dan juga infrastruktur bangunan sipil dan bangunan pertanian dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Wah, ini akan menyinggung teknik sipil ya, ini seperti yang di luar-luar. Mungkin Kak Dimba bisa menjelaskan lebih jauh nih, apa sih bedanya teknik sipil yang di luar dengan teknik sipil dan lingkungan di IPB University? Oke, mungkin secara umumnya itu adalah di sini kita mempelajari 70% itu di struktur ya. Biasa kalau teman-teman teknik sipil universitas lain itu memang full 100% di struktur. Nah, tapi di SIL IPB University 70% itu kita belajar struktur. Sedangkan 30% itu kita mempelajari tentang lingkungannya. Kita juga masih belajar tentang pengelolaan sumber daya lingkungannya, limbah cair dan lain sebagainya. Jadi sehingga kita membangun itu nggak hanya merusak lingkungan, tapi kita membangun untuk menjaga lingkungan lebih sustainable lagi, kayak gitu Kak Syalma.
Wah, memang ini sekali ya, memang memperhatikan dari sisi lingkungannya seperti itu. Jadi teman-teman yang tertarik dengan teknik-teknik dan sangat tertarik juga gimana caranya kita bisa berperan di teknik tapi juga tetap sustainable di lingkungan, itu bisa masuk ke FATETA, Fakultas Teknologi Pertanian IPB University. Dan ini semuanya terakreditasi A ya, dan katanya dengar-dengar ada kelas internasional juga nih, Kak Dimba. Ada 2 program studi di FATETA yang udah menerapkan kelas internasional, yaitu ada teknologi pangan dan juga teknologi hasil industri pertanian gitu. Wah, oke. Ini memang kalau FATETA ini juga merupakan salah satu program fakultas favorit ya. Ini banyak sekali ya. Ini teman-teman mungkin salah satu tujuannya yang tadi udah raise hand itu FATETA IPB. Nah, mungkin boleh nih saat ini disimak dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung saja ditanyakan ya. Langsung aja di-share di kolom chat. Nanti kita sambil jawab-jawabnya setelah pemaparan ini. Oke, mungkin kita lanjut ya, Kak Dimbai. Fakultas selanjutnya itu fakultas yang kita belajar dari dulu kali ya. Belajar dari dulu nih. Apa nih, Kak Dimbai? Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Wah, ini merupakan fakultas apa aja nih, Kak? Itu ada program studi apa aja nih? Nah, ini ada 9 program studi. Nah, mungkin program studinya di sini teman-teman beberapa sudah ada yang tahu. Ini ada statistik dan sains data. Ini mungkin teman-teman yang suka nih untuk mengolah data. Atau mungkin kalau teman-teman sempat dengar Badan Pusat Statistika. Nah, di situ nih lulusan dari FMIPA Statistik IPB University sangat berperan. Gimana mulai data yang ribuan ya dari seluruh masyarakat Indonesia diolah menjadi data-data yang dapat digunakan. Itu teman-teman dari statistik dan sains data. Terus ada juga metodologi terapan. Mungkin boleh dijelaskan, Kak Dimbai? Oke, metodologi terapan itu bagaimana kita mempelajari ya cuaca sih, Kak, lebih ke cuaca. Kalau misalnya aku sharing ke teman-teman yang di GFM ya, metodologi ya, nah itu bagaimana untuk memprediksi atau mungkin besok cuacanya apa nih, Kak? Mungkin hari ini cuacanya apa, Kak? Mungkin juga buat mempelajari bagaimana antisipasi ke depannya gitu. Kalau misalnya besok hujan, mungkin antisipasi kita besok tuh apa? Seperti itu. Nah, benar sekali. Dan juga GFM IPB ini mempunyai lapangan khususnya setahu aku. Lapangan di sini ada alat-alat di situ pendeteksi cuaca. Jadi tidak hanya memprediksi saja, tapi di sini teman-teman juga akan dikenalkan teknologinya. Bagaimana teman-teman dikenalkan dengan ilmunya yang bisa nanti teman-teman terapkan. Mungkin implementasinya di BMKG ya. Kalau kita juga tadi sempat dengar berita tadi pagi ada dari BMKG. Nah, di sini juga perannya dari lulusan teman-teman dari metodologi terapan FMIPA IPB University. Nah, mungkin selanjutnya ada program studi biologi, kimia, matematika. Ini merupakan ilmu ya di sini, keilmuan di mana teman-teman akan belajar murni ya. Dulu kali ya. Dulu, tapi di sini memang untuk lebih mendalam lagi dan juga IPB sangat pendukung dengan lab-labnya seperti itu. Jadi kalau mungkin hanya di SMA hanya kulitnya, nah di IPB University akan hingga dalam-dalamnya, gimana teman-teman bisa juga menerapkan seperti itu. Nah, saya dan juga ilmu komputer, itu apa nih, boleh dijelaskan ya? Oke, jadi di sini teman-teman akan mempelajari nih, terkait juga software, selain software itu ada hardware, hingga perhitungan-perhitungan algoritma matematika, komutasi. Dan juga di ilmu komputer ini, teman-teman akan mengimplementasikan ilmunya itu di berbagai bidang, di berbagai perusahaan, khususnya di bidang pertanian berkelanjutan, seperti itu. Oke, jadi teman-teman misalnya yang tertarik nih otak-atik komputer lah ya, ini sangat cocok sekali Departemen Ilmu Komputer di FMIPA IPB University. Karena teman aku juga nih ada salah satu yang masih mahasiswa, dia sudah membuat sebuah program. Wah, ini keren banget gak sih program? Gimana nanti dia bisa implementasikan dan misalnya dia ajukan ke sebuah perusahaan. Bayangin, masih mahasiswa sudah bisa membuat program yang diajukan ke perusahaan. Wah, ini sangat keren juga ya, keren sekali nih. Nah, selanjutnya ada fisika, ini sama mungkin ya dengan biologi, kimia, matematika. Nanti akan diterapkan lebih jauh dan nanti juga pasti implementasinya juga akan dibuat dan didukung dengan laboratorium. Dan juga ada biokimia. Nah, biokimia ini kayak namanya ya, biologi campur kimia. Ini bener banget. Jadi ini memang gabungan ilmu biologi dan juga kimia. Di mana teman-teman nih bisa mempelajari proses kimia dari makhluk hidup. Dan juga ini sangat-sangat dicari seperti itu ya lulusannya. Ini di bidang industri kesehatan seperti itu. Dan juga prodi ini merupakan prodi biokimia rintisan pertama. Bahkan ini satu-satunya di Indonesia. Wah, ini luar biasa banget ya. Pasti banyak sekali dicari di lulusannya. Oke, mungkin selanjutnya ada program studi apa nih? Aktuaria. Nah, di sini juga merupakan gabungan ilmu antara matematika dan juga ekonomi. Dan juga program studi
yang paling diminati di FMIPA nih Kak Syalma Benar nih. sekali, daerah favorit ya. Ya, yang akan menyiapkan teman-teman itu untuk menjadi seorang aktuaris yang di mana pekerjaan ini yang lagi Sangat sedang benar-benar dicari ya, ini fun dicari fact di juga Indonesia ya. nih. Benar Makanya sekali. memang nggak heran nih ya Kak Salma nih ya, kalau misalnya gaji seseorang aktuaris Aktuaris. itu bisa sampai puluhan juta. Benar Gitu. sekali, dan ini memang benar ya, kalau misalnya teman-teman bisa searching, memang lulusan aktuaria ini sangat-sangat dibutuhkan. Mungkin salah satu implementasinya, kalau teman-teman nanti ada di perusahaan asuransi, gimana teman-teman bisa melihat resiko di tiap individu, dihitung itu oleh seorang aktuaris. Jadi memang benar-benar ini justru lulusan aktuaria FMIPA IPB ini setelah keluar itu langsung ditarik-tarikin ya biasanya ya oleh perusahaan-perusahaan seperti itu. Jadi karena memang kebutuhannya tinggi. Bahkan sebelum lulus ada yang sudah mendapat tawaran kerja kali ya. Wah, memang berarti di sini prospek kerjanya sangat luas bahkan tinggi ya, khususnya tadi di beberapa departemen seperti itu. Baik, nih selanjutnya akan ada fakultas apa nih, Kak Dimbai? Ada fakultas Ekonomi dan Manajemen, itu fakultas aku ya. Nah, ini jadi semangat nih ngejelasin karena fakultas sendiri ya. Dan ini mungkin merupakan salah satu fakultas yang orang-orang bilang kok ada di fakultas ekonomi, kok ada di IPB ya, bingung ya. Ini karena apa nih teman-teman? Jadi seperti yang kita ketahui, pertanian itu merupakan tadi ya banyak sekali perannya, dan di situ salah satunya menopang perekonomian bangsa. Nah, di FEM ini, di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, teman-teman akan diajarkan gimana caranya tadi ya meningkatkan perekonomian, tapi tetap memperhatikan sisi lingkungannya. Tetap ya, balik lagi ya sisi lingkungannya, karena kita IPB University sangat mengedepankan tentang lingkungannya, seperti itu. Nah, di sini ada 5 program studi. Yang pertama ada ekonomi pembangunan. Apa itu, Kak Dimbai? Oke, jadi program studi ekonomi bangunan ini teman-teman akan mempelajari tentang ekonomi makro dan juga mikro ya. Dan juga terapannya serta kaitannya dalam pembangunan ekonomi sederhana. Nah, di sini teman-teman juga akan mempelajari ekonomi secara global dalam artian sempit maupun luas, dan ekonomi dengan cakupan kecil ataupun juga lokal. Betul sekali. Nah, jadi kalau untuk ekonomi pembangunan ini lebih ke makronya, cakupannya ke negara. Gimana teman-teman ketika melihat, mungkin sempat dengar ya tentang kata-kata inflasi, mungkin dulu ya awal pandemi. Nah, di situ peran lulusan dari ekonomi pembangunan, gimana caranya inflasi itu dapat berdampak baik untuk Indonesia. Wah, ini bayangin ya, Fakultas Pertanian mikirnya udah tentang ekonomi bangsa ya. Memang IPB ini top banget di sini, sangat divers sekali untuk fakultasnya seperti itu. Langsung aja ada ini departemen yang sangat-sangat ini nih, banyak sekali nih peminatnya nih. Salah satunya yaitu program studi Departemen Manajemen IPB University. Nah, di program studi ini, di departemen ini, teman-teman akan belajar gimana cara mengelola, bagaimana mengelola sumber daya perusahaan. Jadi memang cakupannya di sini lebih fokus ke perusahaan. Gimana teman-teman memanage sumber daya, misalnya keuangannya, finansialnya bisa terbatas modalnya, terus kemudian dari tenaga kerjanya misalnya ada permasalahan atau apa, kemudian risikonya nanti teman-teman juga akan belajar itu nanti mengolahnya di program studi ini. Jadi di sini juga banyak sih teman-teman aku, bahkan mereka walaupun belajar tentang manajemen, mereka juga bisa jadi konsultan. Karena memang sediversifikasi itu yang akan dipelajari oleh lulusan manajemen IPB University. Makanya jadi salah satu favorit ya, seperti itu. Nah, favorit selanjutnya, dan juga peminatnya banyak. Wah, bener banget ya, peminatnya banyak. Nah, selanjutnya apa nih? Program studi agribisnis. Nah, di sini sih Departemen Kesehatan bukan sih? Iya, benar sekali. Oke. Mungkin karena mungkin aku aja ya. Oke, menambahkan boleh deh. Oke, jadi sini teman-teman akan mempelajari bagaimana sih membuat inovasi bisnis ya di bidang pertanian juga. Kita tahu semua kalau di sektor pertanian ada sektor yang memiliki prospek usaha, keuntungannya tuh banyak ya Salma ya, yang sangat besar karena memang kebutuhan hidup manusia itu emang tidak pernah terlepas dari pertanian. Nah, betul sekali. Nah, mungkin buat lebih jelasnya, intinya agribisnis itu membahas bisnis, cakupannya pertanian dalam arti luas ya, ada perikanan, kemudian kehutanan, dari hulu hingga hilir. Nah, mungkin satu contohnya nih, mungkin teman-teman ada yang lagi suka mobil, mungkin mobil apa nih? Mobil yang wah, mungkin mewah misalnya, BMW misalnya. Nah, di situ bayangin nggak, di situ peran dari alumni agribisnis FEM IPB University bekerja seperti itu. Karena apa? Nih,
misalnya di mobil ada jok dong pastinya, ada Iya. tempat duduknya. Biasanya kalau mobil-mobil yang mewah itu misalnya joknya dari kulit atau apa. Nah, itu di situ bisnis dari salah satu cakupan bisnis yang akan dipegang oleh teman-teman dari agribisnis atau dari bannya. Atau misalnya teman-teman sekarang laptop nih seperti itu. Misalnya teman-teman di sini bahan bakunya. Nah, itu juga Mungkin berperan ada inovasi dari buat dari agribisnis. iya. Iya, benar sekali. Inovasi-inovasinya dan juga gimana nilai tambahnya seperti itu. Jadi memang segala hal atau teman-teman masker misalnya dari serat-seratnya misalnya, nah ini juga berperan salah satu cakupan bisnis dari agribisnis. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak Dimbai? Selanjutnya ada ekonomi sumber daya dan lingkungan. Nah, ada ekonomi sumber daya lingkungan. Oke, kan karena juga kita tahu semua kalau misalnya Indonesia itu punya sumber daya yang sangat luar biasa ya. Nah, di sini juga sangat cocok untuk bagaimana sih kita mengkaji lagi nih nilai ekonomis dari sumber daya dan juga memperhitungkan pembangunan ekonomi, tapi ada lingkungannya sekali lagi ya, ada lingkungannya lagi sehingga sumber daya yang itu dapat termanfaatkan. Namun alam itu juga tetap terjaga, Kak Syalma. Kayak gitu. Teman-teman akan mempelajari di ekonomi dan sumber daya lingkungan. Dan terakhir ada ekonomi syariah. Nah, ini salah satu yang lagi hype banget, lagi booming banget, yaitu ekonomi syariah. Salah satunya di IPB University. Karena apa? Kalau teman-teman bisa lihat, sekarang bermunculan bank syariah yang sekarang disatukan jadi BSI, Bank Syariah Indonesia. Itu menandakan bagaimana perekonomian yang berbasis syariah sedang berkembang. Sangat-sangat berkembangnya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau tadi ekonomi pembangunan lebih ke makro, dan itu ekonomi secara konvensional. Nah, kalau ekonomi syariah lebih ke berbasis syariah. Dan ini yang akan teman-teman pelajari ketika berkuliah di ekonomi syariah UVM IPB University. Wah, ini memang benar sekali ya, sangat-sangat sesuai seperti itu dengan kebutuhan saat ini, dan seluruh prodi ini telah terakreditasi A dan juga internasional seperti itu. Dan mungkin salah satu nih inovasinya dari FEM IPB yaitu ada penentuan indeks zakat seperti itu. Dari program studi ekonomi syariah ya Kak Salma. Iya, benar sekali. Wah, ini ada juga aplikasi keuangan untuk petani dan sebagainya. Jadi ini memang banyak sekali inovasinya, prospek kerjanya pun sangat luas. Teman-teman suka ekonomi-ekonomi, di sini IPB punya. Wah, IPB punya semuanya ya, dokter-dokteran. Dokter ada, ekonomi dokter hutan, ada. Dokter tanaman, dokter hutan. Iya, Ya, kemudian teknik-teknik komputer-komputer ada di IPB, jadi jangan khawatir, langsung aja ini milih memang saling IPB. melengkapi ya Kak Salma ya. Benar sekali. Oke, baik. Dan selanjutnya apa nih? ada apa nih? Selanjutnya ada Fakultas Ekologi Manusia. Mungkin ini fakultas bisa dibilang fakultas satu-satunya di Indonesia kali Iya ya, yang membahas tentang manusia seperti itu. Nah, dan di Fakultas Ekonomi Indonesia ini ada 3 program studi nih. Yang pertama ada ilmu gizi. Nah, di sini kan kita tahu juga ya manusia itu tuh kita pengen lebih sehat ya Salma ya. Dan terusnya kita pengen sehat tentunya harus memperhatikan nutrisi di tubuh kita, protein dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman akan mempelajari nih di program studi ini, bukan hanya untuk diri aja, bukan untuk kesehatan diri aja, tapi teman-teman untuk belajar gimana sih mengembangkan kualitas gizi masyarakat. Sehingga lulusan dari prodi ini akan banyak menjadi nutrionis atau ahli gizi di dunia industri dan juga rumah sakit, di perencanaan program gizi, konsultan pangan, dan masih banyak lain. Nah, dan juga fun fact-nya ini program studi ilmu gizi merupakan program studi terfavorit di IPB loh. Wah, ini program studi favorit tingkat IPB ini yaitu ilmu gizi FEMA IPB University, karena sudah memang ini ya terlihat sekali ya dari lulusannya, dan kemudian prospek kerjanya itu pun sangat luas dan sangat diminati. Nah, selanjutnya ini ada yang unik sekali nih, Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, dan merupakan satu-satunya ya di Indonesia, bahkan di keluarga dipelajari dunia ya. Beberapa doang. Iya, keluarga dipelajari. Wah, ini apa nih? Jadi prodi ini disebut sebagai bapak atau ibu bersertifikat nih. Wah. Calon suami istri. Calon suami atau calon suami istri yang bersertifikat. Sebetulnya ini merupakan prodi satu-satunya di Indonesia memberikan pengetahuan baru tentang parenting, tentang kesejahteraan keluarga dan mahasiswa sebagai seorang konsumen. Dan setelah lulusnya adik-adik dapat menjadi tenaga konsultan keluarga, kemudian tumbuh kembang anak dan perlindungan konsumen seperti itu, atau mungkin menjadi tenaga pendidik di sekolah pengembangan karakter seperti itu. Oke, selanjutnya yang terakhir nih dari program studi yang ada di Fakultas Ekologi Manusia, yaitu ada
komunikasi dan pengembangan masyarakat. Cuman di depannya ada sains ya, jadi Ada sains sains komunikasi dan pengembangan masyarakat. Oke. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman yang punya punya passion dalam public speaking ini cocok banget untuk masuk di bisa dibilang nih komunikasinya di IPB University Iya. lah ya gitu. Ini komunikasinya ya benar ya, Iya. program studi komunikasi di Nah, di IPB. sini teman-teman akan mempelajari tentang ilmu-ilmu komunikasi. Selain ilmu komunikasi juga karena ada pengembangan masyarakat, di sini sosiologi, lingkungan dan juga pengembangan masyarakat tentunya. Nah, terus bedanya ilmu komunikasi di IPB dan juga di univ lain itu apa sih, Kak? Nah, di sini teman-teman lebih terjun ke masyarakat sekitar dan juga merasakan kondisi sesungguhnya. Nah, seperti itu. Dan juga prospek yang ada di SKPM ya, singkatnya SKPM. Nah, di sini teman-teman akan bekerja di bidang corporate social responsibility di sebuah perusahaan, dan nggak hanya itu Kak Selma. Ya, di sini teman-teman akan bergabung juga di dunia di bidang jurnalistik, terus di media cetak ataupun di elektronik. Nah, biasanya juga di bidang perencanaan masyarakat nih Kak Syalma. Benar sekali. Jadi kalau, aku pengen masuk jurusan komunikasi di IPB, ada nggak ya? Ada ya teman-teman, jawabannya langsung aja masuk ke Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat FEMA IPB University. Nah, setelah itu ada tambahan lagi ya, dari ilmu komunikasi dan juga pengembangan masyarakat. Wah, Ya. baik sekali. Nah, selanjutnya ada apa nih Kak Dimbay? Mungkin terakhir kali ya, sekolah. Sekolah nih. Sekolah. Wah, sekolah Kok kita bisnis. sekolah lagi ya? Sekolah lagi ya. Kenapa sih disebut sekolah nih Kak Dimbay? Oke, karena apa nih? Karena jadi kalau teman-teman ya, Kok kalau sekolah tadi- bukan fakultas bukan fakultas bisnis ya. ya? Iya, jadi gini teman-teman. Kalau tadi sempat aku jelasin juga kami jelaskan tentang agribisnis. Di sini juga ada sekolah bisnis. Ini karena apa? Karena sekolah bisnis di sini lebih terarah, lebih teman-teman terfokus gimana untuk menjadi entrepreneur. Bagaimana teman-teman bisa membuild startup. Jadi teman-teman yang mulai sekarang udah kayak, aduh aku pengen bikin startup nih kayak Gojek ya, Tokopedia, ini keren banget. Ini berarti sekolah bisnis menjadi pilihan yang sangat tepat untuk teman-teman semua nih. Oke, nah selanjutnya ada apa nih kalau untuk sekolah bisnis? Oke, dan juga di sini teman-teman akan untuk didorong tadi yang Kak Salma bilang untuk menjadi entrepreneur, sehingga untuk juga mengembangkan UMKM juga nih teman-teman. Di situ juga teman-teman akan mempelajari tadi dunia bisnis, bagaimana cara menjadi CEO mungkin ya, bagaimana merintis usaha dari awal menjadi hingga besar kayak gitu. Dan juga prospeknya mungkin banyak banget ya, selain luas entrepreneur sih. ya, luas banget nih. Dari investor juga, dari mana? Kemudian investor, kemudian nanti mungkin memiliki inovasi nih, kayak teman aku, dia juga sudah mulai nih usahanya di mana-mana, usaha kroffel. Wah, keren gak tuh? Croffer, kemudian buket bunga, pokoknya segala macam teman-teman yang udah kepikiran di bisnis, mending langsung masuk aja ke sekolah bisnis. Dan ini gelarnya pun tetap sarjana ya teman-teman ya, untuk sekolah bisnis, S-Bisnis nanti, sarjana bisnis seperti itu. Oke, baik nih, selanjutnya ada sekolah terakhir nih Kak Dimbay. Sekolah apa nih? Yaitu sekolah vokasi. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya nih, emang bedanya sarjana sama vokasi itu apa ya, Kak? Nah, bedanya kayak gini teman, secara singkatnya. Kalau untuk sarjana, ini teman-teman lebih ke teorinya. Gimana teman-teman mendapatkan teori, kemudian diimplementasikan. Nah, kalau sekolah vokasi di sini lebih banyak terjun ke lapangnya. Bagaimana teman-teman belajar langsung, learning by doing, untuk minat dari teman-teman semua. Dan dari vokasi IPB University ini memiliki banyak sekali. Di sini ada program studinya, ada 17 yang bisa teman-teman ikuti, teman-teman masuki sesuai dengan minat bakat teman-teman semua. Jadi ketika adik-adik ingin cepat nih jadi ahli atau ingin cepat bekerja atau bahkan menciptakan lapangan kerja, sekolah vokasi menjadi pilihan yang tepat untuk adik-adik semua. Nah, mungkin di sini ada beberapa, ada komunikasi, wisata, ada manajemen informatika. Jadi di sini ada juga komunikasinya. Sekolah vokasi ini lebih ke lapangnya, lebih langsung ke prakteknya, atau mungkin teman-teman ingin praktik langsung tentang komputer, ada juga teknik komputer, ada supervisor jaminan mutu pangan, ada manajemen industri jasa makanan dan gizi, dan juga di sini ada manajemen agribisnis. Jadi di sarjana ada agribisnis, di sekolah vokasi ada manajemen agribisnis. Nah, bedanya itu intinya kalau vokasi pasti lebih langsung terjun, lebih banyak prakteknya seperti itu. Jadi kalau di kelas nih ya, itu 60% praktikum, 40% teori atau 1 jam kuliah di kelas dan 3 jam praktik ke lapangan seperti itu. Nah, ini juga banyak sekali keunggulan lainnya. Ada apa aja nih Kak Dimbay?
Oke, selain itu keunggulan juga dan tadi yang bilang ya 60% lain banyak banget di sekolah vokasi ini adalah praktikumnya sehingga 60% praktikum dan juga 40% teori. Lah praktikumnya juga banyak banget dilengkapi eh ya pokoknya lengkap banget ya Kak Salma ya dan juga banyak banget peluang-peluang pengalaman kerja sehingga teman-teman kuliah di sekolah vokasi ini untuk sudah siap kerja nantinya. Betul sekali. Dan intinya ini terbagi, kalau di sini banyak ya, ada 17 program studi terbagi jadi 5 sektor ya intinya. Yang pertama ada pertanian, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, industri pangan dan gizi, dan juga lingkungan seperti itu. Nah mungkin ini kita sudah jelaskan nih tentang seluruh program studi dan juga sekolah yang ada di IPB University. Nah, selanjutnya nih, yang ditunggu-tunggu nih Kak Dimbai, gimana cara masuknya? Gimana cara masuk ke IPB University? Nah, ini ada jalur-jalurnya teman-teman. Ini bisa langsung aja teman-teman catat ya, langsung di take note seperti itu. Yang pertama, terbagi menjadi 2, ada program sarjana dan juga program vokasi. Jadi kalau sekolah bisnis ikutnya ke yang sarjana ini ya. Sarjana ada 3 teman-teman. Ada lewat jalur SNMPTN, SBMPTN, dan juga ada Mandiri. Dan Mandiri ini akan ada banyak seperti itu. Bisa melalui ketua OSIS atau teman-teman apalagi nih selain ketua OSIS. Ada banyak ya, ada juga BUD, ada program beasiswa utusan daerah seperti itu. Dan kemudian untuk sekolah vokasi ini ada 3. Ini ada USMI. USMI itu seperti undangannya. Kalau di sarjana ada SNMPTN, kalau di vokasi ada USMI namanya. Kemudian kalau di sarjana ada SBMPTN, di vokasi ada UTMBK. Dan kemudian di vokasi juga ada mandirinya ini BUD seperti itu. Jadi teman-teman bisa langsung aja di sini dicatat nih jalur masuknya. Dan teman-teman untuk info lebih jauhnya nanti teman bisa cek ke admisi.ipb.ac.id seperti itu. Oke, ini jalur mandirinya ya tadi ya, ada ketua OSIS, ada PIN juga, ini prestasi internasional dan nasional. Teman-teman yang punya prestasi, mungkin juara OSN seperti itu, ini bisa langsung aja teman-teman sudah daftarin ke PIN, lagi kelas internasional seperti itu. Dan ini juga di-share juga tentang disebaran beasiswa, teman-teman jangan takut tentang besaran biaya ya. Ini di IPB memang sangat banyak sekali beasiswa yang tercatat aja di IPB itu ada sekitar 40-an lebih, jadi hampir seluruh mahasiswa IPB pasti dapat beasiswa seperti itu. Tinggal teman-teman cari aja beasiswanya. Karena aku pun termasuk ya, Kak Dimba juga termasuk punya beasiswa seperti itu. Dan kemudian ini menjadi peringkat 1, teman-teman bisa searching aja perguruan tinggi terbaik tahun 2020. Karena 2021 kemarin nggak ada ya, ada langsung 2020 terakhir yaitu IPB Institut Pertanian Bogor menjadi peringkat pertama perguruan tinggi terbaik tahun 2020 versi Kemendikbud seperti itu. Nah, ini informasi lebih jauhnya teman-teman bisa cek di admisi.ipb.ac.id dan juga nanti pendaftarannya teman-teman bisa juga langsung tinggal tambahin pendaftaran.admisi.ipb.ac.id seperti itu. Jadi juga email, teman-teman bisa langsung aja di screenshot mungkin dari sekolahnya masing-masing ingin ada kedatangan lebih jauh, kedatangan dari teman-teman Duta IPB, bisa langsung saja cek ke emailnya. Baik, itu saja ini tentang bukan materi ya, penjelasan seru tentang IPB University. Kami tunggu adik-adik di kampus terbaik IPB University. Baik, dan selanjutnya ini jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung aja bertanya di kolom chat. Ini sudah ada yang masuk. Ini Kak Dimbai sedang keluar sebentar, jadi akan sama aku dulu ya, sama Kak Salma. Seperti itu. Terima kasih ya Kak Salma atas pemaparannya nih. Kak Dimbai kemana nih Kak Dimbai? Kak Dimbai lagi sebentar nih, kelas sebentar. Jadi aku dulu. Belakang, oke. Pemaparannya udah banyak banget ya di jurusan di IPB ternyata ya, dan ternyata IPB itu ada komunikasi semuanya ada di Indonesia ya. Jadi benar sekali. Hampir semua jurusan yang diminati oleh anak-anak kelas 12 SMA itu ada di IPB ya, hampir semuanya ada ya. Jadi dari mulai kedokteran, dari pertanian ya, terutama untuk bidang pertanian IPB rupanya emang ahlinya ya di sini ya Kak Salma ya. Benar karena sekali. Indonesia kan negara agraris di mana sangat luas wilayah pertanian kita. Kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya mungkin negara kita akan menjadi negara, istilahnya bukan negara agraris ya. Ini kameranya mana di sini ya? Nah.
Nah, dengan adanya IPB ini ya mudah-mudahan ke depan Indonesia akan menjadi lebih maju lagi ya Kak Salma ya, terutama dalam bidang benar pertanian. sekali Kak. Sekarang IPB ternyata udah banyak banget ya fakultas sama jurusannya ya, dan menjadi nomor 1 di Indonesia. Nah di kolom chat ini udah ada pertanyaan Kak Salma ya. Ada beberapa pertanyaan dari mulai awal tadi. Ini ada dari kakak, saya bacain dulu mungkin Kak Salma ya. Boleh, silakan. Ada Tirta Collection nih ya, dia bertanya. Tirta Collection ini namanya lucu sekali ya. Dulu mikirnya kalau masuk fisika IPB pasti fisika pertanian, masuk matematika IPB pasti matematika pertanian. Betul nggak sih Kak kayak gitu? Jadi mungkin pertanyaannya, apakah semua jurusan di IPB itu nanti dihubungkan dengan ranah pertanian? Mungkin pertanyaan seperti itu. Gimana Kak Salma nih untuk pertanyaan seperti itu Kak Salma? Oke, baik. Terima kasih Kak Aji ya sudah membacakan pertanyaan, dan juga Tirta nih, Kak Tirta sudah memberikan pertanyaan. Jawabannya betul atau enggak? Setengah-setengah sih. Benar, memang seluruh departemen program studi memang akan dihubungkan dengan pertanian. Tapi kita lihat nih, pertanian di sini maksudnya apa? Pertanian secara luas. Pertanian dalam artian yang ada di darat, yang ada di laut, kehutanan, kelautan, itu semuanya memang akan dihubungkan ke sana. Karena memang tujuan tadi IPB akan menciptakan lulusan yang di situ dia bisa berinovasi di bidang pertanian. Tapi teman-teman, ini ketika ini kan masuknya ke FMIPA ya. Memang FMIPA di sini ilmu-ilmu murni, tapi di situ akan diterapkan juga bagaimana penerapannya, bagaimana inovasinya, bagaimana teknologi yang bisa teman-teman nanti pelajari langsung di FMIPA IPB University. Mungkin itu Kak Aji. Iya, baik. Bagaimana nih dengan Tirta? Oh, udah jelas mungkin ya. Oke, nah mungkin ini ada satu lagi nih Kak Aji. Iya, dari Puri ini ya. Dari Puri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Puri, izin bertanya, untuk daya tampung FKH IPB biasanya berapa ya Kak katanya? Serta fakultas kesehatan yang ada di IPB selain FKH, apa ya Kak? Maaf Kak, tadi jaringan kurang jelas. Mungkin untuk daya tampung, saya jawab dulu mungkin ya Puri ya. Daya tampung mungkin bisa dilihat di web LTMPT mungkin ya, karena di sana udah ada untuk daya tampung dari sisi SBMPTN. Nah pertanyaannya mungkin, fakultas kesehatan yang ada di IPB selain FKH apa aja Kak? Katanya gitu mungkin Kak Salma, selain FKH. Boleh? Oh ya? Udah? Ya, sudah. Oke. Oh, Dimas berganti ya jadi. Jadi perempuan. Iya, udah hijrah ya Kak Dimasnya. Oke, di sini Kak Aji, salam kenal, aku Zahra. Di sini aku mau melengkapi saja jawaban dari Kak Shalma sebelumnya tentang Kak Tirta tadi bertanya tentang FMIPA. Jadi basicnya adalah kenapa sih kok masih ada FMIPA gitu ya di IPB? Karena sebetulnya FMIPA ini adalah ilmu dasar yang sebetulnya sangat dibutuhkan dari semua fakultas dan semua jurusan di IPB. Jadi kenapa sih kok masih sangkut pautin gitu ya Kak Shalma sama pertanian? Ya karena memang FMIPA ini adalah ilmu dasar yang menyokong semuanya, tapi harus dipahami nih buat teman-teman semua bahwa FMIPA ini ilmunya terus berkembang, jadi masih dibutuhkan teman-teman dari sarjana atau lulusan dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, kayak gitu. Oke, pertanyaan dari Kak Puri yang kedua nih, mungkin Kak Zahra sama Kak Shalma katanya, fakultas kesehatan apa aja selain FKH yang ada di IPB? Katanya selain dari FKH, ada apa lagi sih katanya gitu. Kalau sejauh ini, terima kasih sebelumnya buat Kak Puri yang sudah bertanya. Untuk FKH sendiri, memang kalau kedokteran kita masih berbicara dengan level fakultas masih di kedokteran hewan ya Kak. Cuman sebetulnya yang harus dipahami bahwa FKH ini ternyata ini fun fact juga Kak Shalma. Di Indonesia itu ya yang namanya dokter hewan itu demand-nya atau kebutuhannya itu sangat besar dibanding dengan jumlah kedokteran atau dokter-dokter profesi yang ada di Indonesia kayak gitu dibanding dokter umum kayak gitu. Jadi kenapa sih kok di IPB ada FKH kayak gitu? Ternyata demand-nya sangat tinggi, dan sebetulnya kalau FKH itu Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia itu tuh jarang kayak gitu. Jadi teman-teman boleh banget yang suka hewan kayak gitu ya, yang pengen masuk juga ke dunia kedokteran itu boleh banget untuk masuk ke FKH. Nah untuk yang lainnya Kak Shalma kira-kira ada apa lagi? Oke, nah mungkin kalau tadi memang udah terfokus ya Fakultas Kedokteran Hewan. Nah mungkin dokter-dokter lain tadi sempat disebut juga nih oleh Kak Shalma dan juga Kak Dimbe. Tadi ada dokter hutan, tadi ada di Fakultas Kehutanan seperti itu. Jadi memang concernnya gimana caranya bukan mengobati hutan ya, tapi gimana hutan yang mungkin sudah digunakan atau mungkin sudah ditumbang segala macam itu bisa dioptimalkan kembali. Kemudian tadi juga
tadi ada juga dokter tanaman di proteksi tanaman di Fakultas Pertanian, di mana teman-teman bisa mungkin ada hama atau semisal lainnya gulma, itu teman-teman bisa untuk menghindarinya. Jadi mengoptimalkan hasilnya. Jadi memang di IPB saling terkait ya Kak Zara ya, untuk satu dan lainnya dari tiap departemen seperti Iya itu. betul. Sama ada lagi nih sih Kak Shalma. Jadi kalau di FMIPA lagi nih, aku balik lagi ke FMIPA. Di FMIPA itu ada namanya biokimia. Nah biokimia itu ya Kak Shalma, dia itu salah satunya adalah fokusnya ke biomedis. Jadi nantinya si biokimia ini tuh belajar membuat obat-obatan yang teman-teman konsumsi, vitamin-vitamin yang teman-teman konsumsi, itu salah satunya ada di biokimia juga. Bahkan sebetulnya katanya nih ya, rumornya teman-teman dari biokimia ini sebetulnya lebih pintar loh daripada teman-teman dari kedokteran. Gitu. Karena kalau misalnya biokimia sebetulnya mereka juga belajar medisnya. Iya, benar kayak gitu sekali. Kak. Jadi memang lebih ke senyawa-senyawanya bagaimana nanti mereka bisa menggabung tersebut menjadi tadi ada vitamin atau dan lainnya, memang lebih ke medis-medis untuk biokimia IPB University. Iya, kayak gitu Kak Aji kurang lebih. Oke, makasih Kak Salma sama Kak Zahra ya. Untuk Puri mungkin gambarannya lebih cukup jelas ya. Jadi selain ada FKH juga ada yang di kehutanannya, ya ada yang di tanamannya, kemudian di biokimia yang di MIPA pun lebih dekat ke arah medisnya, betul ya Kak Zahra ya? Seperti itu ya? Iya betul. Ya, jadi kalau di biokimia memang di bagian pengobatannya, obat-obatannya seperti itu. Udah cukup jelas mungkin Puri ya? Wah udah tuh katanya. Wow, terima kasih Kak, dapat dipahami. Kemudian pertanyaan lanjutan dari Puri mungkin untuk pendaftaran vokasi mungkin bisa dilihat di websitenya mungkin ya, betul nggak Kak Zahra sama Kak Salma ya? Lebih jelasnya ya. Teman-teman bisa langsung aja ke admisi.ipb.ac.id, itu benar-benar lengkap. Di situ semua ada pendaftaran sarjana hingga vokasi dari jalur nasional hingga mandiri, semuanya ada di sana. Memang terpusat ya untuk IPB, bisa langsung aja dicek. Oke ya, Puri. Jadi ya untuk yang lainnya juga rekan-rekan teman-teman yang lain yang ingin mendaftar di IPB ya, baik itu jalur vokasi maupun jalur sarjana, mungkin bisa melihat di website resminya langsung ya. Ada pertanyaannya lagi nih Kak, dari Satria Praja katanya. Ilmu komputer sama teknik informatika sama nggak Kak? Katanya gitu. Informatika sama ilmu komputer katanya. Teknik informatika sama komputer sama apa enggak? Katanya dari Satria Praja. Terima kasih buat Kak Aji. Ini pertanyaan yang bagus dan sering banget ditanyain ya. Ini termasuk frequent question and answer dari teman-teman Duta IPB. Kak, apa sih bedanya gitu ya ilmu komputer sama teknik informatika? Sebetulnya berbeda, tapi teman-teman harus lihat dulu nih, teman-teman teknik informatikanya itu lebih condong untuk kebagian nantinya mendapatkan gelar ahli madya atau mau ke sarjana kayak gitu. Biasanya kalau teknik informatika itu sendiri itu nanti gelarnya ahli madya. Kalau ilmu komputer sinyal. Membuat, aku nggak bisa sebutin yang sedetail apa gitu ya, tapi ilmu komputer di sini tuh lebih ke bukan hardware tapi lebih ke softwarenya yang dipelajari kayak gitu. Oke. Misalnya membuat sebuah web kayak gitu, membuat sebuah sistem kayak gitu. Kayak gitu Pak. Nah ini uniknya nih ya, Kak Aji juga buat Satria. Ini uniknya di IPB adalah mahasiswanya nih ya, kalau misalnya kita mau apply beasiswa, terus kita mau bertanya, terus kita mau cek jadwal kuliah kita online, semuanya, kita mau apain lagi, beasiswa semuanya. Bahkan sampai ke kita mau cek bis di dalam kampus itu ada di mana, itu ada di satu platform yang sama. Kayak gitu. Nah itu keren IPB. Jadi kalau setahu aku itu belum ada di kampus-kampus lain, karena biasanya kalau memang dulu IPB tuh kita punya beberapa platform gitu Kak. Jadi kalau zaman aku dulu nih, kebetulan kalau Shalma ini adik aku lumayan jauh gitu ya bedanya. Kalau aku udah lulus udah lama gitu. Jadi zaman aku itu Kak Aji, kalau kita mau apply beasiswa itu cuman ada di Blogspot gitu. Tapi sekarang dengan dunia yang terus berkembang, mahasiswa ini cuman just with one device gitu ya. Dia benar-benar bisa apply semuanya gitu. Bahkan beasiswa pun karena kamu juga pasti udah ada namanya IPK di dalamnya kayak gitu ya. Terus histori kamu pernah menang apa aja. Jadi tinggal apply aja semudah itu. Nah, itu adalah salah satu pengaplikasian dari teman-teman ilmu komputer kayak gitu. Oke, terima kasih banyaknya. Jadi emang udah sangat canggih ya sekarang ya. Di IPB udah sangat tinggal kita bawa satu device, informasi segala macam yang kita inginkan mungkin langsung bisa diakses di situ ya Kak Zahra dengan Kak Salma ya, itu di teknik informatika dan ilmu komputer. Oke, adik-adik, teman-teman semua, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi lebih lanjut mengenai IPB ini. Jadi udah tadi pemaparan dari awal dari Kak Dimas Bayu dengan Kak Salma tadi udah cukup
lengkap ya, dari mulai fakultasnya, jurusannya apa aja. Mungkin jika masih ada yang penasaran bisa lihat lagi di websitenya karena di sana pun informasinya sangat lengkap. Jadi gambaran mungkin tadi ada yang nggak kebayang, oh ternyata ada di IPB ya jurusan ini. Jadi wawasan kita menjadi lebih luas lagi ya bahwa di IPB banyak banget jurusan-jurusan yang favorit yang diminati oleh anak-anak kelas 12 saat ini. Ada lagi kah adik-adik yang ingin ditanyakan? Kalau ada silahkan di kolom chat atau di on mic aja. Nih Kak, sambil menunggu pertanyaan ini boleh, juga. Boleh. Mungkin ingin memberikan semangat ya untuk adik-adik karena aku yakin aku juga pernah di posisi adik-adik mungkin sangat bingung nih akan memilih fakultas apa atau univ mana, itu pasti akan banyak sekali pertimbangan mungkin dari guru BK, guru bimbel, kemudian guru sekolah semuanya ada pertimbangan. Yang mau aku take note sih teman-teman bisa sesuai dengan minat yang teman-teman miliki, bisa sesuai dengan potensi yang teman-teman miliki, teman-teman arahkan aja. Nah kalau di IPB sendiri alhamdulillah memang semuanya ada, dari kedokteran, dari komunikasi, dari teknik hingga bisnis, bahkan ada khususnya hingga sekolah bisnis, itu ada teman-teman. Jadi teman-teman bisa jadikan pertimbangan dan memang sudah terbukti ya tadi IPB menjadi peringkat pertama menurut Veksi Kemendikbud kampus terbaik di Indonesia tahun 2020. Jadi ingin memberikan semangat sih ke adik-adik. Semoga penjelasan tadi kan juga bisa membawa pencerahan seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa lebih terbayang, aku akan masuk ke jurusan mana ya di IPB University, seperti itu. Oke, terima kasih banyak nih Kak Salma ya dengan Kak Zahra, semangatnya ya udah membuka wawasan kita mengenai berbagai macam jurusan yang ada di IPB ya. Dan IPB adalah universitas atau institut terbaik nomor 1 di Indonesia ya. Jadi untuk adik-adik nih, rekan-rekan semua teman-teman kelas 12, boleh lihat-lihat lagi nih jurusannya ya. Wah, ternyata di IPB banyak nih yang aku inginkan. Nah, semangatnya tadi sesuaikan dengan minat, passion yang adik-adik punya ya. Karena kita terbatas waktu nih Kak Salma dengan Kak Zahra ya. Padahal masih banyak lagi yang perlu kita diskusikan. Mungkin rekan-rekan, teman-teman, adik-adik semua bisa berkonsultasi nanti lebih lanjut di Tridaya atau mengunjungi website resmi dari IPB jika ingin melihat lebih lanjut atau tadi ada yang mungkin yang kelewat ya jurusan apa yang ingin bisa dilihat di website resminya. Nah, bisa juga nih Kak buat teman-teman SMA, ya. Bisa juga buat teman-teman SMA biar lebih gampang. Pasti semuanya udah punya Instagram dong. Terus sekarang udah zamannya TikTok ya Kak. Nah, semua informasi kita juga udah terkini banget Kak. Bisa juga follow di TikTok kita di Duta IPB atau bisa juga DM di kita di Duta IPB kayak gitu. Duta IPB juga, ya? Iya, betul sekali. Banget. Atau mau langsung sharing-sharing tentang dunia perkuliahan bisa juga ke Instagram Kak Zahra di kalau aku udah tua deh Kak, Shalma aja. aja ya. Nanti teman bisa saya di @Shalma Nabila, pakai aja ya teman-teman. Dan juga tadi Kak Dimbaya di @d_bayu seperti itu. Jadi bisa langsung aja di @Shalma Nabila dan juga @d_bayu. Teman-teman nanti kita sharing aja tentang perkuliahan di IPB University. Seseru apa sih seperti itu. Oke, terima kasih banyak tuh adik-adik tuh ya. Tinggal di Shalma Nabila ya betul ya. Dan tadi Kak Bayu, tadi ada Bayu apa? Kak Salma, Bayu. D_Bayu seperti D_Bayu ya, boleh sharing tentang pengalaman kuliah atau misalnya masih konsultasi tentang jurusan apa yang bagusnya, boleh langsung ya. Udah sangat berbaik hati nih Kak Salma dengan Kak Bayu juga dengan Kak Zahra. Sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bareng dulu mungkin Kak Salma ya, Kak Zahra ya. Rekan-rekan, adik-adik, teman-teman, boleh di-on-kan dulu kameranya bareng sebentar. Kita akan abadikan momen langka ini ya. Kita akan sesi foto. Kak Bayunya udah datang lagi nih. Akhirnya muncul ya Kak Bayunya ya, sudah dicari dari tadi. Kak Bayu, Dimas Bayu ya. Oke, sudah. Terima kasih banyak Kak Salma, Kak Bayu, Kak Dimas Bayu ya, Kak Zahra. Semoga sukses selalu, sehat-sehat selalu, sukses juga buat IPB dan adik-adik juga yang akan menempuh PTN. Semoga dilancarkan usahanya ya. Tetap doa, tetap usaha dan disehatkan selalu ya. Kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di lain kesempatan. Kakak undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman semua. See you di IPB.